menunjukkan bahwa ada dunia, ada syaitan, kemudian ada makhluk dan ada nafsu. Semua itu adalah menolong atas bagi kita dan memperbudak atas bagi diri kita. Di antaranya itulah yang Allah harapkan atas bagi kita semua, dan disitulah Allah berikan di antara mereka berbuat amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, sesudahnya yang ia perhatikan, nyatalah bahwa yang merintangi dirinya itu dalam beribadah itu ada 4 perkara atau ada 4 masalah. Yang 4 inilah seseorang terus-menerus menuntut ilmu. Yang 4 inilah yang menjadikan rintangan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang 4 inilah seseorang yang menjadi susah untuk beribadah, yaitu yang 4 perkara tadi, yang mengulah di antaranya ada kejanggalan-kejanggalan kita untuk beribadah. Allah sangat mengetahui dan sangat meneliti dan diteliti dengan lebih halus dan halus lagi di antara kita beribadah kepada Allah. Artinya kesungguhan orang itu, apakah dia dengan nafsu, apakah dia dengan kehendaknya sendiri, apakah dia dengan beribadah melalui dengan kekuasaannya, atau beribadah dengan kepribadiannya. Nah, ini kita harus ketahui supaya kita itu menjadikan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Kadang-kadang kita bisa beribadah itu berlebihan. Arti berlebihan itu nafsunya luar biasa. Nah, itu di hadapan makhluk melihat mereka itu mulia, tapi di hadapan Allah tidak mulia. Nah, ini yang kita harus ketahui, yang ini pula yang kita harus pelajari. Nah, malam ini kita pelajari, dan malam ini pula kita penutupan. Jadi insya Allah habis lebaran kita buka puasa atau buka haji, kita baru kita buka lagi pengajian. Jadi penutupan malam ini lah. Jadi namanya nang kada bisi nomor telepon bisa meminta. Jadi stafet teleponnya itu. Stafet jual kah? Bagi gantian bukan teleponan. Buka ada belum ada. Nah, jadi nang 4 inilah nang ulah kita, nang ada di antaranya itu nang ulah kita amal tertolak. Nah, ini yang pertama. Yang pertama itu kepentingan duniawi. Yang kedua lingkungan. Maksudnya lingkungan itu kumpulan-kumpulan manusia, misalnya keluarga, nah, termasuk atau setan. Yang keempat adalah nafsu. Nah, yang ini di antaranya itu. Nah, ini penjelasan setiap yang paham beribadah. 4 perkara itulah yang penghalang seseorang untuk mencapai tujuan kebaikan. Mau tidak mau, ini itu membutuhkan cara penolakan terhadap 4 rintangan ini, dan menghajatkan tersingkirnya rintangan-rintangan tersebut. Nah, jadi 4
rintangan itu kalau kada disingkirkan, kada dijauhkan, maka kita sudah ada sampai kepada yang dituju. Nampak macam tadi. Ada di antaranya itu. Nah, jika tidak tentu, tidak mudah baginya buat mendapatkan apa yang dikehendakinya, yakni adalah ibadah. Nah, jadi di sini yang menghadapi itu adalah sulit. Menghadapinya itu kita sulit. Nah, apa tadi? Nah, berupa rintangan-rintangan ibadah yang disebut akabul qawaid. Akabul qawaid itu namanya akabul qawaid, itu artinya jalan yang sulit dan rupa rintangan ibadah kita. Nah, ini umpamanya kita hendak mengatur diri kita dalam ibadah, diperhatikan dia. Suatu kita misalnya mulai jadwal untuk ibadah, kita ulah misalnya berjalan kita dalam sehari itu berjalan ibadah ini sesuai dengan jadwal ibadah. Nah, kayak apa? Umpamanya sholat subuh itu berjamaah setidak-tidaknya di rumah, yang bagusnya lagi ke masjid atau ke mushola. Ini di bulan Ramadan ini dan seterusnya mengkawak. Jadi salat subuh berjamaah misalnya baca wirid, nah kemudian jam sekian kita menuntut ilmu dan sholat duha. Habis menuntut ilmu tadi yang subuh tak? Kemudian kita sholat zuhur. Sebelum zuhur apa? Untuk qabliyah, ba'diyah. Kena habis asar, hendak asar pulang berjamaah. Nah, sebelum asar kita ba'diyah yang kita gawe. Hanya sholat asar. Nah, habis asar kita berwirid amalan-amalan kita hari-hari. Kemudian maghrib berjamaah lagi ke acara mengatur amalan. Dan beramalan itu habis itu pulang antara maghrib itu maksudnya menghadapi maghrib, habis maghrib dan asar tadi berwirid pula apa amalan ini kita. Habis maghrib berwirid dan kemudian isya berjamaah lagi. Habis isya itu baca Quran atau mutalaah kitab, atau habis tengah malam pulang tahajud. Ada waktu untuk menghadap kepada Allah, diberikan Allah. Subuh kita pulang berjamaah lagi. Itu contoh perjalanan ibadah. Jadi dikatakan itu akan bisa terus menerus yang digawi orang itu tadi. Kalau kita itu ada menyingkirkan yang empat tadi. Yang empat tadi, kadang-kadang kita kan melaksanakan mestinya berjamaah ada rintangan. Nah, baik rintangan dunia ataupun manusia dan lainnya. Itu godaan setan misalnya kita. Nah, itu kan dihilangi atau bujukan-bujukan nafsu, sehingga mesti wirid-wirid yang kita baca tadi ada kawal lagi, sehingga nah kita berjamaah tadi ada kawal lagi. Ini kada membaca lagi nang wirid-wiridan nang kita lakukan kayak tadi, kayak subuh, sebelum subuh apa yang kita baca misalnya. Nah, sudah berjamaah sembahyang subuhnya apa kita berwirid, berzikir pulang. Nah, kita habis salat subuh sembahyang duha pulang. Itu diamalkan terus menerus. Di sembahyang duha sebelum zuhur kita baca apa yasin tak apakah yang kita baca, mulai amalan kita. Hendak salat zuhur, qabliyah dan ba'diyah. Nah, kita hendak salat asar pulang baca lagi.
Apa wirid yang kita amalkan untuk di bulan Ramadan ini? Nah, dan seterusnya sampai kita tuntung pulang. Nah, itulah perjalanan amal ibadah. Amun kawarutin. Ini pilihnya ada kawarutin kena dalam apa usaha apakah. Nah, situ kena ada godaannya. Nah, kayak setan, nafsu. Nah, itu namanya godanya kita. Keluarga, bapak ikan jasa sembahyang tumbang ruat, pegawai kada melalui lubang burit, macam-macam Nah, itulah. Nah, itu. Lalu kita kada berduit. Nah, alih pulang. Macam perbudaannya. Nah, di tengahnya itu, di antaranya itu nang menjadikan Allah nang pahami di tengah-tengahnya itu. Nah, Allah pahami. Makanya orang-orang alim, orang-orang soleh paham di situ, lalu berberkah. Ada kita nih samuan hendak. Malah ini bunga, ini orang bunga, ada dua. Ada nggak itu? Di semua hendak ada. Baik kepentingan dunia ataupun manusia lainnya. Nah, atau godaan setan atau bujukan nafsu, sehingga musti wirid yang kita baca berjamaah ini kada terbaca lagi. Salat asar sudah, salat asar mestinya kita baca ini sehingga ada urusan yang lainnya dunia ada digawi misalnya, artinya sekadar aja tak. Dan kasihkan masyarakat duniaan, maka orang itu kada terbaca lagi wirid-wiridnya. Nah, jadi menghalangi untuk ibadah itu ada 4 hal. Kayak misalnya hendak menuntut ke majelis nih, seminggu sekali itu diingatkan, seminggu sekali ini kadang-kadang kita menolak diingatlah, apalah kita terbawa dengan nafsu, dengan dunia. Padahal sudah tahu rutin seminggu sekali, ya ingat juga. Nah, itu Allah kada ketujuh. Di sini tunggu-tunggu kali datang, mendatang pas ada datang juga. Nah, itu Allah kada ketujuh. Karena berkisah menuntut ilmu, padahal dihapuskan Allah tuntutan ilmunya itu. Nah, itu Allah kada ketujuh. Bisa kita melaksanakan kalau rintangan ini kedada, artinya kedada kainannya itu rintangan itu urusan dunia, urusan keluarga misalnya. Asik-asik ibadah ada urusan keluarga, apa pulang-pulang atau dibujuki hati. Nah, kayak ini kagak pulang, tapi setan itu. Lalu pulang nafsu. Nah, nafsu ini. Nah, sehingga mestinya belajar itu adalah rutin, setiap jam ada waktunya. Nah, kalau kebaikan ibadah itu ada rutin, maka Allah ada suka. Kena ibadah, kena ada, kena rajin, kena turun, kena ada. Allah ada suka itu, walaupun banyak amalnya, ibadahnya itu terus menerus, Allah ada suka juga. Kena turun, belum ada, turun, belum ada. Nah, Allah ada suka. Jadi catatan kita, amal kita itu hilang, artinya disembunyikan oleh Allah. Jadi kita perlu cari mana tadi amalanku tadi, tuh cari iki tidak dapat juga, disembunyikan Allah. Artinya orang ini belum bujur-bujur berniat. Nah, bila orang sudah bujur berniat, walaupun ia menjaga sedikit amalnya, ahbabul akmal lillah adwan muha wa inkala. Artinya orang itu bujur-bujur menjaga dan memelihara amal ibadahnya itu tadi terus menerus supaya jangan rusak. Nah, itu niat caranya, niatakan. Dan ini habis sholat di situ kita mengamalkan tadi meskipun sedikit amalan kita habis sholat, misalnya baca selawat 10 kali, tapi tiap waktu baca 10 kali, 5 waktu 50 lah. Nah, habis sholat fardu baca selawat sedikit aja bacanya itu kan banyak ada 10 kali aja, tapi terus menerus itu
Allah suka. Ini banyak baca selawatnya 1000 kali. Karena di 3 bulan sampai anak sudah jadi, ini bisa kena kita sampai. Nah itu Allah ada suka. Nah jadi amalan tuh terus menerus kayak ibadah tadi amalkan dalam 1 bulan. Karena tarawih, rakawah berjamaah di rumah, rakawah di rumah ke masjid untuk masalah. Di rutin. Kita seminggu raih. Ini penyakitnya kita lah, apa ngarannya toh enak penutupan tak enak rokok kan tinggal beberapa hari kan lagi tarawih toh hilangan deh. Nah jadi apa suka itu. Nah jadi harus demikian betul, jangan nah sudah belajar sini bukan apalagi di rumahnya jamaah. Cuman kan tidak harus akan juga antara kawan juga tadi. Nah ada awal datang ya masih kita apa musyawarah. Nah jadi sini terus menerus di sini itu yang sulit, yang merutinkan itu yang sulit, ya kan? Yang merutinkan itu sulit. Untuk melewati yang 4 rintangan tersebut, dunia, manusia, setan dan nafsu. Nah harus dengan 4 perkara pula, yaitu yang pertama membebaskan hati kepentingan dunia. Artinya apa? Menjauhkan usaha-usaha urusan-urusan dunia. Kalau inya kada kau mengurangi urusan dunia, kalau inya tidak bisa urusan dunia, jelas kalau kita itu beribadahnya kada kawat terus menerus. Kenapa? Karena keasikan urusan dunia. Jelas kita kada kawat terus menerus beribadah. Mengurangi barang urusan dunia itu mengkawat. Itu yang pertama. Yang kedua pula membebaskan hati dari pengaruh lingkungan. Artinya apa? Mengurangi pergaulan di bulan Ramadan nih. Mengurangi di pergaulan. Kalau ada kawan bergaul sama sekali yang orang itu, misalnya kurangi barang. Misalnya akrab kawan ini datang, kita bilang, kita datang bilang. Mengenai kawan juga kurangi sedikit barang. Menyampaikan berwirid. Apa namanya rupiah kesan aja? Hendak selawat kah tadi? Hendak mengapakah? Tasbih kapin baca terserah. Karena mengisi di bulan Ramadan jangan sampai kosong. Ramadan itu bilangnya kosong kena setan yang masuk. Nah, bilangnya kosong sedikit kena setan yang masuk. Nah, jadi yang kedua membebaskan hati tadi, mempengaruhi lingkungan, artinya mengurangi pergaulan. Kalau kada kawan di situ bergaul sama sekali, kurangi pergaulan itu. Karena banyak pergaulan, banyak kenalan itu bisa mengganggu terus menerus untuk menjalankan, mengurangi daripada ibadahnya. Kenapa ini mengurangi ibadahnya? Waktu sampai kayak gitu, khawatir paham juga boleh. Jadi duduk jauh hadangi. Nah itu kan mengurangi artinya sampai setan masuk berarti ya Allah. Nah setan masuk. Nah yang ketiga pula memerangi setan. Dengan memerangi setan ini dengan mengurangi pintu masuknya setan ke dalam diri kita dan memohon perlindungan kepada Allah. Memeranginya itu setan itu dengan cara mengurangi pintu-pintunya setan ke dalam diri kita. Jadi ada puluhan pintu setan yang masuk ke dalam diri kita itu. Kita ini harus mengurangi dari pintu itu dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kayak apa? Tadi dilihat kurangi kalau cucuk. Nah maksudnya nah kayak apa alasan? Itu mengurangi ngarannya berdusta alasan berapa gitu. Nah, apalah kalau sakit parut nak bira, padahal sakit parut pak misalnya. Nah, yang keempat menggempur nafsu. Nah, artinya nafsu itu mengendalikan nafsu di antara 4 macam ini. Penghalang ibadahnya itu yang paling berat menghadapinya adalah nafsu.
Karena nafsu itu ada kawat terpisah daripada kita. Sebab orang yang tidak bisa lepas daripada nafsu, nafsu ada kawat lepas selama kita hidup dari nafsu. Serta tidak bisa mengalahkan dari menggempurnya seperti tuntas seperti hal yang terhadap setan. Kalau setan kawat kita mengalahkan, tapi nafsu ada kawat kita mengalahkan. Jadi kalau setan itu bisa dikalahkan, kalau nafsu ada kawat kita mengalahkan atau dikendalikan. Dibujurakan aja sudah. Karena nafsu itu merupakan tunggangan manusia dan alat meraih kebahagiaan. Misalnya, nah kayak makan, itu nafsu. Minum, itu juga nafsu. Tapi kita kamu mengendalikan. Menyebelebihan berarti nafsu. Awal kalau mengendalikan bisa. Makanya Nabi mengajarkan sebelum lapar makan, sebelum kenyang berhenti. Ada kita sudah pilih nyaman, Pak nambah aja. Enggak lagi nambah. Nah kadang-kadang jadi menunjukkan itu kita artinya aku bergerak lagi kalau ada dana itu pulang. Makan sedikit aku juga kan kenapa bergerak lagi. Kalau banyak makannya karena aku juga bergerak. Nah jadi nafsu itu kadang-kala dihilangkan. Ada kawa dimatikan, yang kawa itu dikendalikan. Hendak makan itu nafsu, yang aku makan ini halal atau kada, itu pulang dicari. Nah kita makan nih halal apa kada, itu pulang dicari. Nah kita minum ini nih, halal apa kada, itu pulang dicari. Walaupun itu mesti halal sudah, cari halal atau kadanya pulang. Sudah mengendalikan kita awal, mengurangi sedikit daripada nafsu makan kita nih misalnya. Awal udah cari pulang halal haramnya itu. Itu orang yang dijagakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita awal jaga Allah Subhanahu Wa Taala itulah. Jadi hal itu kadakawa sudah hal itu yang kita pikirkan. Hamba yang hendak beribadah juga tidak boleh ajakan nafsu. Beribadah itu tidak boleh dibawai oleh nafsu. Nafsu itu bisa juga membawai kita beribadah. Nafsu bisa mengajak kita beribadah, nah kaina kita menuruti ajakan nafsu. Berarti ibadah kita itu artinya kepentingan ibadah nafsu. Nah, karena beli dua. Jadi ibadah banyak, tapi kada sesuai dengan nafsu. Nafsu ini hamba hendak beribadah juga tidak dapat dan tidak boleh menyetujui ajakan nafsu. Nafsu itu membawai, lalu kita terbawa juga, jangan juga. Nah kayak apa? Bisa mengimbangi. Di antaranya itulah yang keridaan Allah. Paham kamu dah? Nah di antara itu kayak keridaan Allah. Ini contoh misalnya, dia nih hendak waduh ulun, tujuan nak ke sini. Tapi sih dari uang dulu makan. Nah itu lebih udah makan, kita pas kesini pas ada makan belum? 3 kalau makanan di sini. Nah itu kalau boleh. Itu ajakan nafsu ngarannya, diboy nafsu akun. Lalu ibadah yang di ngaji sini ada dapat pahala nih. Nilai yang kita mengaji sini kan ada pahalanya. Karena diambil oleh nafsu tadi. Contoh lagi misal, misalnya ziarah ini contohnya atau ziarah ke kubur-kuburnya Rasulullah, kubur-kubur Nabi maksudnya, atau ke kubur aulia Allah umpamanya. Nah ini hati-hati kalau diajakkan oleh nafsu, karena nafsu itu hendak nyaman, iya. Nafsu hendak nyaman, iya. Karena ziarah itu keliling
keliling kota bisa ziarah kemana-mana, melihat yang bagus-bagus, melihat nyaman-nyaman, melihat rekreasi, dan sekaligus nafsu dapat keuntungan di situ. Kenapa dapat? Kenapa silpi itu? Kenapa silpi itu dapat keuntungan? Dan nafsu 4 juga kalau dapat untung. Karena kayak itu kuliahnya bukti dan daripada ziarah nih. Bapak berkisah ziarah kawan di kampung. Lalu ada sifat ujub dan rianya, hilang pahala ziarahnya itu. Dijadikan pahala, malah kebencian dari nabi-nabi, malah kebencian daripada aulia. Bapak itu datang sini, bisa sarik sidin. Lain tamu, jadi sidin ini. Kena hendak ziarah belum sampai ke tempat ziarah, ada warung ini nyaman makanan situ, bersilpi-silpi situ. Lalu ada diterima sidin. Nah itu ngarannya dibawai daripada ajakan nafsu. Nah hilang ziarahnya, benci nang orang dalam nang diziarahi tadi. Kira-kira tagawi berdataan nilai nang ziarah uang. Nah jadi padahal di situ ajakannya adalah ziarah. Dan ziarah bila ada nafsu itu bukan berbarokah daripada Nabi, artinya kada dapat barokah dari Nabi, kada dapat barokah daripada aulia Allah. Tapi kerugian dunia ataupun kerugian akhirat. Jadi dunianya kada dapat, akhiratnya pun kada dapat. Kenapa itu seperti itu? Jadi nafsu bisa mengajak ibadah, membawa yang hendak beribadah, artinya membawa beribadah juga tidak dapat dan tidak boleh menyetujui ajakan nafsu pada apa yang menjadi maksudnya, karena nafsu itu diberi watak, diberi sifat melawan kebaikan. Nafsu itu diberi oleh Allah watak, sifat melawan kebaikan dan selalu mengikuti lawan kebaikan nafsu. Amarah bisu nafsu itu. Nafsu itu amarah bisu, tidak kelihatan. Nah nafsu itu mengarah kepada kebaikan. Kalau nafsu itu hendak berbuat baik, mesti ujung-ujungnya kada baik. Sama beda. Nah lantaran demikian maka dibutuhkan dengan nafsunya itu dengan dikendalikan dengan takwa. Nah. Paham juga udah. Nah, ramai sauti bang. Nah jadi dikembalikan dengan takwa supaya kita beribadah tadi nang sedikit tapi jadikan amal banyak. Orang sudah ratusan tahun beribadah kepada Allah tapi ingin dapat nangan bujukan nafsu tadi. Dapat hanya beribadah sekali beribadah tapi ingin dengan takwa. Kalah nang ratusan tahun ibadah orang itu tadi. Nah jadi lantaran demikian maka dibutuhkan dengan nafsu. Jadi kembali dengan takwa supaya adanya nafsu, supaya adanya nafsu itu senantiasa menguntungkan hamba tersebut dan tunduk kepadanya dengan tidak beribadah sehingga dia tidak mendurhakai, lalu dia menggunakan nafsu bagi kemaslahatannya dan bisa menjaga nafsu dari kebinasaannya. Saya sudah tak paham ya udah. Ini nafsu membawa kebinasaan atau kemaslahatan. Bisa aja tuh dipahami sambil makanya belajar ke majelis itu dapat untung. Kalau sudah dan bisa menjaga nafsu daripada kebinasaan. Apabila demikian hamba itu harus memulai dengan melangkah melalui jalan yang sulit, memerangi daripada nafsu dan memohon bantuan kepada Allah. Jadi kada kawa juga kita. Sudah kawa menghalangi daripada nafsu kita, lalu kita memohon kepada Allah.
Ya muqallibal qulub, memutar balik akan hati adalah Engkau. Memohon pulang, jangan diputar balikan hatiku ini. Yang tadi baik menjadi kebaik, jangan yang baik menjadi kejahat, jangan. Luruskan dan seterusnya. Jadi itu adalah riyadatun nafsi, artinya surganya nafsu. Nah, melatih nafsu itu seperti memohon bantuan kepada Allah agar bisa menyingkirkannya ajakan-ajakan nafsu tadi. Kalau sudah selesai melewati jalan sulitnya tersebut, tentunya ia akan kembali menuju ibadah. Nah, jadi menuju ibadah. Namun empat macam tadi itu kada di awak nyaman beribadah. Namun ada nang empat nih itu di awak kita ribut bangun beribadah. Mata lain membuka mata ngalih, nak ngalih nak ngalih, maka sudah. Jadi umpamanya urusan dunia itu, jadi kita kurangi pergaulan kayak apa, manusia sudah jauh dari kurangnya kita, jalan setan-setan masuk ke diri kita sudah kita kurangi, kita tutup pulang nafsu kita sudah dikendalikan pulang, hanya kita bisa beribadah. Kayak apa nutup nafsu? Kena melihat wadah hendak situ, wadah hendak ulah ini ulah itu, kamanam kada. Itu nafsu orangnya sudah hendak bersih, juga orang seorang dalam makan. Jadi semuanya adalah dikurangi. Mun hendak terdapat kemuliaan, nang 1 tahun orang itu jadi amal. Di nafsu tadi, bilinya bisa mengurangi itu tadi, maka setahunan orang itu menjadi dapat amal. Ini contoh lagi, ini sudah kita ulangi lagi sedikit contoh. Di zaman tahun 1970 itu belum ada PLN masuk desa. Nang di kampung kami, kampung sini. Tahun 1970 belum ada PLN masuk desa. Hendak ke Jamban pakai obor, pakai obor, bawa obor ke Jamban. Sampai di Jamban, obor, balik di Jamban, matiin obornya. Kena hendak bayar ke Jamban, bawa obor pulang jauh, Jamban. Tiba-tiba masuk PLN. Hendak ke Jamban, picik, tak nyala di Jamban. Tentang di Jamban, mati pulang. Di rumah aja ketikannya. Begitu Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim, hendak buka, Allahumma lakasumtu wa bika amantu, tuk mati lampu, bungolnya itu. Ini jangan-jangan penjaga lampu ini kafir orang. Aku ada. Setahunan orang itu kan jadi pahala. Padahal Allah menegur mengingatkan dulu kan lampu kadap, lampu kirit, lampu teplok, lampu minyak. Sekarang dapat lampu nang tarang ini, ingat kayak lampu badari kadaka. Allah mengingatkan, syukurnya ikan di situ. Semalam kada berlampu, dapat berlampu, syukur ikan di situ. Itu mengingatkan, mengulangi hati kita supaya jangan terbawa nafsu. Ayo, mati lampu tuh. Ini jangan-jangan penjaga lampu ini kafir. Tahu orang buka puasa mati. Setahunan orang kaya di pahala. Bila ingat tuh mati lampu berdiam lah. Inilah mati lampu semalam lampu ada ambut lah. Nang ini lampu kalah ambut. Semalam bak ada ambut lah. Amun ulun lain. Dia mati lampu kaji bini ke lampu selesai. Nyala lampu selesai. Tambahan ada. Tambahan. Ya nanti sampai hari pulang. Di tahun kami sekolah di pondok itu tahun 80-an kawanan kawin. Jadi kalau gerang belakong kampung gandum
Itu cap kereta, ingat lah, nang Tuhannya ingat menanu ingat bang. Gambarnya cap kereta, berat bersih 25 kilo. Kawin, kawan, selawar kapong itu udah katok. Mestinya tulisan di belakang burit sini, berbalik tulisannya. Pas kamu buka tulisan karena lampu pakai blok. Begitu anak masuk, racun ini apa? Nah, karena ini masuk kamar nama, tidak bersama. Bapak masuk di rumah, tidak berdispo. Mak hati masalah laki ulun, berat bersih 25 kilo. Anak di muka sini. Orang ada tulisannya berat bersih 25 kilo, kalau menyandang main ya. Allah itu tahun 80-an lah, 82 orang sudah tak lulus. Padahal berat bersih 25 kilo. Tahu sangat kisah ada kan? Iya jelawas menutup pendidikan dua. Nah terus ada kisah ada kan? Kisah kan ada kan enggak? Terus. Terus lagi pulang. Jadi umpama urusan-urusan dunia itu jadi dikurangi. Pergaulan kepada manusia sudah jauh dikuranginya. Jalan setan masuk ke diri kita sudah banyak ditutupnya. Nafsu sudah dikendalikannya. Nah hanya bisa melalui ibadah. Ibadahnya dengan yang baik. Nah begitu ibadah sudah melalui dengan baik, sudah kawa mengatur dirinya untuk beribadah. Nah pulang, kawan pulang, ini kawan pulang, udah kawan, gini pak aku kasih tuh, sumat aja. Kawan pulang membawain perjalanan ini, ada dibawain kawanan, dia ini memodali seorang, hendak mengarasi, dia kawan memodali, aku haur kali 2, nah itu pulang, nah itu setan kan. Nah kayak apa bagusnya? Miringinya setan akan dirinya jahat sama pada setan juga. Nah kayak apa caranya itu menghindarinya? Nah di sini orang itu kalau usah patut dikawani lagi. Nah menghindarinya jadi kada patut lagi dikawani orang itu di sini. Nah itu kata Allah. Itu adalah sebagai penghalang bagi ikan. Jadi 4 ini kita sudah kawal melewati, dan di atasnya kalau punya kawah beribadah, hari pertama yang kawah beribadah rutin, hari sembilan tadi, zuhur, asar, maghrib, isya rutin, kabiyah, ba'diyah, sebelum asar, ba'diyah digawinya rutin dan seterusnya. Maka orang itu hari kedua, hari ketiga dia bisa mengatur harinya sudah, dan seterusnya. Kenapa? Karena penghalang ibadah sudah disingkirkannya. Nah, ini ada lagi pulang. Tiba-tiba ia menghadapi lagi berbagi rintangan di hadapannya, habiskannya rintangan kita itu belum habis lagi ujar sidin. Kenapa? Pada urusan dunia sudah jauh berkurang, pergaulan sudah kita jauhi dan dikurangi, setan sudah kita singkirkan. Nah, jadi berupa sudah kita musuhi, nafsu-nafsu sudah kita musuhi, sedemikian itu berupa sudah melewati. Nah, sudah mulainya nyaman, tiba-tiba ada lagi rintangan lagi. Nah, kayak apa rintangannya? Menyibukkan dengan ibadah dan menjadikan tujuan serta mencegahnya daripada beribadah. Sebagaimana harusnya kita tatkala kita diperhatikan, ternyata rintangan menghadang lagi itu ada 4. Nah, mana pula 4-nya? Berduit, kata berduit pulang di rumah aja beribadah. Ya malah tadi kan begawe ada nih saya nih. Berduit pulang ada. Nah, salah pulang.
surah Al-Jumar ayat 6 itu diamalkan beranak bidahi ke atas. Surah Al-Jumar dikatakan ayat 6 hendak di atas supaya rezeki jangan berjauh. Nah, jadi membujuknya masalah rezeki pulang. Si nafsu nih memandiri, dia si nafsu, aku harus mempunyai rezeki. Pada rezeki ya apa kok nih? Dan apa yang bisa menegakkan diriku ini? Ujar nafsu. Ikam pada usah gen beramal, kena tahalang menghidupi kalori ikam. Disuruh nafsu mengurangi beribadah. Nah itu pulang. Mai disuruh surah Al-Jumar ayat 6. Anaknya di sini disuruh di jidat sini. Cari kenalah binian katanya cuma malakan dah. Bila dia membaca itu kena membawa parak tapi bina ada tuh bina orang lain membayarnya. Jangan pada minta. Lain katanya. Lalakian juga deh. Nak pasar sudah baca surah Jumat. Nah, jalan sudah. Kantong kosong bisa diisi. Jauh artinya tapi iya habisnya. Nah, jadi menghalang memakai dan hidupi keluarga kita nikam aja di nafsu. Nah, disuruhnya nafsu mengurangi beribadah. Itu bisikan nafsu kepada kita untuk menghalangi ibadah yang sudah bagus tadi dijalani itu. Dihaur-haurnya pulang. Ya, bikin di ibadah terus rezeki kan makan. Nah, dihaur-haurnya pulang. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua pulang beraneka gerak hati berupa hal-hal yang ditakuti atau yang dihadapi atau yang dibenci. Jadi sementara itu dia tidak tahu apa yang dibayangkan menjadi baik ataukah malah kerusakan di dirinya sebab akibat di belakang hari merupakan perkara-perkara yang sama. Maka hatinya itu pun selalu sibuk memikirkan persoalan-persoalan tersebut karena boleh jadi bakal terjerumus kerusakan kemudian hari. Nah, kayak apa kemudian hari? Karena dibujuknya tadi gercit hati, jangan mungkin juga jadi ini lalu rusaklah amalnya yang tadi. Yang baik tadi yang beramal sudah dapat amal baik sudah dapat amalnya, timbullah rusak amal tadi pulang. Nah, sedikit dijawab. Ini yang ketiga pulang. Yang menghalangi bagusnya ibadah kita bermacam-macam bencana malapetaka yang senantiasa yang dihadapi sekitarnya. Lebih-lebih dia berani mengangkatkan dirinya menyimpang daripada orang yang banyak. Maksudnya menyimpang daripada orang banyak tadi itu, aku bakawan orang baik sudah, bakawan orang jahat sudah, bakawan ini dan itu sudah. Nah itu hajujinya. Padahal situ ada imannya di dalamnya. Nah itu hajujinya pada arah hajujinya. Nah itulah kegagalan orang untuk beribadah. Cobaan orang yang untuk beribadah. Itu yang ketiga ini insya Allah kita lihat. Sembahyang sudah itu, sedekah sudah, memberi ini sudah, sugih aja lagi belum. Nah dan yang kita lihat kelak. Nah itu kegagalan bagi orang, cobaan orang untuk beribadah. Yang keempat, menghalangi terus menerus itu adalah beribadah bagi ketentuan Allah. Ketentuan yang mana? Yaitu ketentuan yang manis dan pahitnya kita jalani. Nah kayak apa pahit sudah, nah manis pun sudah. Di antara pahit dan manisnya itulah keikhlasan kita, itulah yang dinamakan oleh Allah ibadah. Namanya kita dapat rezeki banyak, senang, nah itu salah. Dapat rezeki banyak biasa aja. Misalnya berjualan bagus, kami hari ini santai aja. Jangan kena, sana menyumbang itu pun masih berdusta lagi. Berapa anak bolehan nikah hari ini? Di Siuman
ada kok mainnya kalau sedikit ya, takutan gue taksitin. Bisa kali gimana tapi itu deh. Karena masih ada mengaluh itu, main ke sunyi main, ke payu main ya. Di situ aku pulang tertolong. Nah, orang kayak itu manusia. Nah, jadi itu menjadikan suatu adalah fitnah. Nah, itu kada boleh juga hilang pulang amal kita. Menjadikan suatu fitnah. Kenapa jadi fitnah? Kepada tadi takutan diutang. Nah, itu menjadikan fitnah. Nah, itu orang dinamakan akabatul warid, jalan rumit dan berupa rintangan, dan datangnya kemudian hari. Jadi hari ini pengen dapat nyaman, karena dapat sakit, mengeluh, sudah diberikan nyaman, kemana itu waktu ikam nyaman? Sudah sakit, mengeluh awan sidin. Nah, ini yang kada diridai oleh Allah. Orang itu kami sekitar tahun sampai pernah mendapatkan gaya mana hidup. Jadi pilihnya bujur-bujur melaksanakan, dan ternyata bila orang melaksanakan itu dengan baik, maka jadilah kebaikan. Dan itu menjalankan, ternyata dia merasa tadi ditakuni ada kan bisa sedikit berujung berapa sedikit kok ada jualan kayak itu, ada juga mereka ya tahan modal, ada jualan kayak boleh menyambat, coba sambat dia jelas mendak utang kok kami ini habis ambian. Ada bakalan orang berutang. Nah, tadi dibaca tadi surah apa tadi? Dibaca. Bacanya berapa kali? 7 kali. Situ 7 kali. Andaknya di mana? Andaknya di kudrat, iradat, ilmu, sama basar alam hayat. Andak simpunkan di atas ini, andak di dahi kita di Camariyah. Apa Camariyah? Di atas kubur sekat atas Camariyah. Nah, itu semua orang itu mendapatkan keberkahan lapang dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kami mohon maaf minta reda kalau penyampaian ulun ada bagus rupiah. Artinya ulun minta ampun, minta maaf selama majelis dan seterusnya. Kita libur mulai hari minggu depan, kita akan buka dulu insyaallah habis lebaran. Nah, kalau tahu lebaran puasa atau lebaran haji kita tahu lagi, karena ini ada kesibukan terus ya. Jadi kita libur mulai hari ini tutup sudah. Jadi kalau ada majelis kita ada turun kabari bahwa kita tutup pengajian. Jadi kami minta reda, minta ampun kawan pian datang penyampaian kami lah. Kalau ada bagus turun minta reda. Nah, jadi malam ini kita bertahlilan pulang.